Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua nikmat iman dan juga Islam. Kemudian salawat beriring salam atau paket sanjungkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islam ya seperti yang kita rasakan saat ini. Saya Bima Lesmana Putra akan menyampaikan tausiah singkat. Insya Allah saya ambil tema hidup cerdas bersama Al-Quran. Khairukum mangta wa alamah. Inna abdulakum mangta wa alamah. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Atau orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu mulia kedudukan Al-Quran, sehingga orang yang paling utama adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Lantas pengajaran seperti apa atau pedoman seperti apa yang kita dapatkan dari Al-Quran untuk hidup cerdas bersama Al-Quran? Salah satunya adalah dengan membaca, kemudian memaknai kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan seseorang yang dia membaca Al-Quran dengan susah payah dan terbata-bata, artinya belum lancar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, di sini dapat disimpulkan, jika kita lancar, fasih membaca Al-Quran, itu ditemani malaikat yang mulia dan patuh, kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Lah, terus kok yang terbata-bata ini cuma dapat 2 pahala. Pahalanya itu kok cuma 2 gitu loh. Maka dalam konteks ini, 2 pahala tersebut adalah yang pertama, pahala dari membaca Al-Quran dengan dia kuantitas atau jumlah bacaannya. Dan yang kedua adalah kualitas, di mana dia terus meningkatkan bacaannya hingga dia lancar. Apakah tidak terlalu sedikit cuma 2? Tentu tidak. Dari segi yang pertama adalah kuantitas, banyaknya bacaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dalam setiap membaca 1 huruf di Al-Quran akan dibalas oleh 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan juga mim 1 huruf. Sehingga dalam kalimat alif lam mim itu terdapat 3 huruf yang apabila jika kita kalikan setiap huruf dengan 10 kebaikan, maka terdapat 30 kebaikan. Itu secara kuantitas. Setiap huruf yang dibaca meskipun terbata-bata akan mendapat ganjaran 10 kali lipat. Kemudian yang kedua baru secara kualitas. Orang yang terbata-bata, dia terus belajar, memiliki kemampuan, dan dia akan meningkatkan kualitas bacaannya. Apakah cukup dengan membaca Al-Quran? Kita bisa hidup cerdas bersama Al-Quran? Tentu tidak. Karena kita perlu mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, untuk mempelajarinya seperti apa? Tentunya kita tidak bisa asal mentafsirkan
daripada isi Al-Quran tanpa berguru, tanpa mungkin mengaji, tentu kita harus mempelajari Al-Quran melalui pengajian-pengajian agar tidak salah tafsir. Barangkali kita membaca satu surah yang beda makna antara persepsi kita dan persepsi ulama, maka disitulah pentingnya kita untuk belajar tidak hanya menyimpulkan dari diri sendiri, melainkan dengan para alim ulama, karena mereka lah yang paham, yang mempelajari betul bagaimana arti-arti daripada Al-Quran tersebut. Baru yang ketiga adalah dengan yang mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lah kenapa harus diamalkan? Sudah membaca, sudah mempelajari dengan begitu rumitnya dan diamalkan. Karena di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah, yang awalan suratnya yang mungkin kita sering baca, Qul yaitu di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Artinya zalikal kitab, di dalam kitab Al-Quran ini, bula raiba fih, nggak ada keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, dari kesimpulan tafsir singkat yang saya sampaikan, salah satu cara untuk kita hidup cerdas bersama Al-Quran adalah membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran itu sendiri, tidak hanya dari persepsi kita, melainkan juga daripada alim ulama yang mengenai paham betul, mempelajari tentang penafsiran hal tersebut. Barulah yang ketiga dengan mengamalkan Al-Quran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Artinya semuanya pasti. Tidak akan ada perubahan. Hudalil mutakin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah itu dari saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.